إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Kita lanjutkan ayul ikhwah. Kita masuk ke ayat 29 dari surat Ali Imran. Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul in tukhfu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamhu Allah wa ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard wallahu ala kulli syai'in qadir. Qul, katakan. Siapa yang disuruh mengatakan? Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. In tuhfu, jika kalian menyembunyikan, ma fi sudurikum, apa yang ada dalam dada kalian, dalam hati kalian, au tubduhu, atau kalian memperlihatkannya, ya'lamhu Allah, maka Allah pasti mengetahuinya. Wa ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard, dan Allah mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Wallahu ala kulli syai'in qadir, dan Allah qadir ala kulli syai', kuasa atas segala sesuatu. Dari ayat ini kita ambil faidah, kata Syekh Utsaimin rahimahullah. Faedah yang pertama, wujub iblaghin nas bi'ilmillah. Wajibnya menyampaikan kepada manusia bahwa Allah Maha tahu apa yang ada dalam dada-dada manusia. Dan ini akal Islam agar manusia merasa takut, ya. Kalau kita saja diawasi oleh CCTV atau kita diinteli sama orang, ya, kita terkadang merasa kudu harus hati-hati gitu, Pak. Sementara Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang kita lakukan, apa yang kita sembunyikan dalam hati kita. Maka pengetahuan ini seharusnya menimbulkan apa? Itu rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berusaha, walaupun kita sendiri di rumah kita, di kamar kita, yakin Allah Maha tahu, Allah melihat, Allah mengawasi. Faedah yang kedua, umumu ilmillah bima akhfahul insan wa ma abdah. Keumuman ilmu Allah, bahwa ilmu Allah mencakup semuanya, baik yang disembunyikan oleh manusia maupun yang tidak disembunyikan. Allah tahu yang ada di hati kita, yang kita pikirkan, Allah tahu. Dan ini harus selalu kita hadirkan pada diri kita, akhi, sehingga berubah menjadi muraqabah. Itu selalu merasa diawasi oleh Allah. Dan tingkatan muraqabah ini tingkatan yang sangat tinggi dari keimanan. Ia adalah merupakan tingkatan ihsan. Karena Rasulullah SAW ketika menafsirkan ihsan, apa kata Rasulullah? An ta'budallaha ka'annaka tarah, fa illam takun tarah, fa innahu yarak. Yaitu kamu beribadah kepada Allah seakan-akan kamu melihat Allah. Dan jika kamu tidak melihatnya, maka sesungguhnya Allah melihatmu. Artinya kita selalu merasa diawasi oleh Allah. Ini muraqabah, Pak. Ini derajat yang sangat tinggi dari keimanan, ya.
Faedah yang ketiga, annal aqla fil qalb wat tadbir fil qalb. Bahwa akal itu tempatnya di hati, Pak, di jantung. Demikian pula keinginan pun juga tempatnya di mana? Di hati, di jantung. Kenapa? Karena Allah mengatakan qul in tukhfu ma fi sudurikum aw tubduh. Katakan jika kalian menyembunyikan apa yang ada dalam dada kalian. Sementara yang ada di dada itu apa? Ya, jantung. Maka dari itu, akhi, alat untuk memahami hakikatnya adalah hati. Otak bagaimana? Otak itu hanya sebatas pembantu saja. Adapun orang yang mengatakan bahwa alat untuk berpikir adalah otak, maka ini tidak sesuai dengan yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah berfirman dalam surat Al-Hajj misalnya ayat 46, afalam yasiru fil ardi fatakuna lahum qulubu ya'qiluna biha. Tidakkah mereka berjalan di muka bumi lalu hati mereka ya'qiluna biha, memahami ayat-ayat Allah. Lihat, Allah mengatakan ya'qiluna biha, yaitu qulub, yang mereka berakal, berpikir dengan hati tersebut. Berarti tempat untuk berpikir, untuk memahami, itu hakikatnya jantung, Pak, di hati. Adapun otak itu hanya sebatas pembantu saja, akal Islam. Iya. Dan ini sesuai dengan sabda Rasulullah SAW, ala wa inna fil jasadi mudghah idza saluhat saluhal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wahyal qalb. Ketahuilah bahwa di dalam tubuh kita ada segumpal darah. Apabila segumpal darah ini bagus, bagus semuanya. Iya. Kalau segumpal darah ini jelek, jelek semuanya. Ketahuilah ia adalah hati. Faedah yang keempat, fi hadhil ayah aydan raddun 'alal jabariyah alladziina yaqulun innal insana mujbarun 'ala 'amalihi wa laysa fihi iradah. Ayat ini juga membantah kaum Jabariyah. Ini sering kali ya Syekh Utsaimin rahimahullah ya membantah kaum Jabariyah dalam ayat-ayat yang banyak, Pak. Dari sisi mana? Itu bahwa Allah menyandarkan perbuatan kepada manusia. Allah berfirman, qul in tukhfu, katakan jika kalian menyembunyikan. Iya. Sementara kaum Jabariyah, mereka mengatakan bahwa manusia itu tidak punya kemampuan, tidak punya keinginan. Iya. Sementara Allah mengatakan qul in tukhfu, katakan jika kalian menyembunyikan. Di situ Allah menyandarkan perbuatan kepada manusia, dan setiap perbuatan pasti tidak lepas dari apa? Keinginan dan kemampuan. Iya. Faedah yang kelima, annallaha muhitun bikulli syai'in ilma. Bahwasanya ilmu Allah mencakup segala sesuatu, sebagaimana sudah kita sebutkan tadi. Faedah yang keenam, at-tahdzir min an yusirral insan fi nafsihi ma la yardallah. Ya, hendaknya kita waspada. Jangan sampai kita merahasiakan pada diri kita sesuatu yang Allah tidak ridhai, Mas. Ya. Menyembunyikan sesuatu yang Allah tidak ridhai, contohnya apa? Riya. Contohnya riya. Contohnya lagi apa? Sombong. Ujub. Iya. Itu kita sembunyikan, atau niat-niat yang tidak baik, niat-niat yang buruk. Maka hati-hati, Allah Maha tahu. Bagi Allah itu mudah ya untuk
yang menjadikan kita ini diadab oleh Allah gara-gara niat-niat kita yang buruk, akhwal Islam. Makanya penting, akhi, memperbaiki niat itu sesuatu yang sangat dasar sekali, Pak. Iya, sampai Imam Ahmad menasihati anaknya apa? Ya bunai, ya inwil khair fi kulli yaum. Selalulah kamu berniat kebaikan dalam setiap harinya. Karena niat ini sumber daripada apa? Perbuatan. Kalau niatnya baik, insya Allah akan menimbulkan perbuatan yang baik. Tapi kalau niatnya buruk, biasanya akan menimbulkan perbuatan apa? Yang buruk, akhwal Islam. Faedah yang selanjutnya, isbatus samawat wa annaha jam'un. Penetapan ya bahwasanya langit itu 7 lapis. Dalam ayat-ayat yang banyak sekali. Dan itu menunjukkan akan kuasanya Allah Subhanahu wa taala, bagaimana Allah menjadikan 7 langit berlapis-lapis. Ini satu lapisnya itu sangat tebal sekali. Dan manusia sampai detik ini, Pak, belum ada yang bisa menembus langit kecuali yang Allah izinkan saja, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena setiap langit itu ada pintunya, Pak. Malaikat Jibril saja ketika hendak masuk ke langit pertama, ya, malaikat Jibril mengetuk pintu. Lalu kemudian malaikat penjaga pintu bertanya, "Man ant? Kamu siapa?" Iya, kata Jibril apa? "Aku Jibril." "Wa man ma'ak?" Siapa yang bersama kamu itu? "Muhammad." "Aw qad bu'its?" Apakah ia telah diutus ke langit? "Iya." Iya. Maka dibukakanlah pintu langit, Pak. Makanya, akhi, yang diklaim oleh NASA dan yang lainnya, mereka bisa menembus langit, ya, itu saya yakin dusta. Kenapa demikian? Karena sudah kita sebutkan tadi bahwa ya hadis-hadis akhbar yang sahih menunjukkan bahwa langit itu ada pintunya, Pak. Langit itu ada apa? Pintunya. Tidak akan bisa ditembus kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Faedah selanjutnya, isbatu qudratillah, penetapan akan kuasanya Allah. Bahwasanya Allah kuasa atas segala sesuatu, tidak ada yang mustahil bagi Allah. Kalau Allah mampu menciptakan langit dan bumi yang luar biasa, bagi Allah untuk menolong kita, menolong ya kaum orang-orang yang ada di Palestina, di Gaza, mudah bagi Allah. Kapan Allah mau, Allah pasti tolong. Tapi kenapa mungkin kita bertanya-tanya, Allah belum pula menurunkan pertolongannya di sana? Kita katakan Allahu alam, yang jelas pasti Allah memiliki hikmah-hikmah yang agung yang Allah inginkan. Iya. Yang jelas Allah pasti menolong orang-orang yang dizolimi, pasti itu, Pak. Cepat maupun lambat. Iya. Faedah selanjutnya, irsyadul insan ila an yata'allaq bi rabbih. Li'annaka mata 'alimta anna Allah 'ala kulli syai'in qadir, فإنه لن يمنعك مانع من أن تلتجي إليه سبحانه وتعالى بسؤال ما تريد. Bimbingan agar seorang insan itu, Pak, selalu bergantungnya kepada Allah. Sebab kenapa? Kalau kita yakin Allah kuasa atas segala sesuatu, maka mudah sekali bagi Allah Subhanahu wa taala, ya, untuk mengabulkan keinginan yang kita minta. Mudah bagi Allah Subhanahu wa taala.
Maka dari itu, akhi, jangan gantungkan harapan kita kepada makhluk. Wallahi makhluk lemah, tidak memiliki apapun. Ya. Kita masuk ke ayat berikutnya. Surat Ali Imran ayat 30. Yauma tajidu kullu nafsin ma 'amilat min khairin muhdara wa ma 'amilat min su'in tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida wa yuhadzirukumullahu nafsah wallahu ra'ufum bil ibad. Pada hari setiap jiwa akan mendapatkan apa yang ia amalkan dari kebaikan itu dihadirkan. Demikian pula apa yang ia amalkan dari keburukan pun dihadirkan. Dan jiwa itu berharap kalau ada jarak yang amat jauh antara ia dengan keburukannya itu. Ikhwatul Islam, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kemudian Allah menutup ayat itu dengan dengan peringatan, wa yuhadzirukumullahu nafsah. Dan Allah mengingatkan kalian, mengingatkan kalian tentang diri Allah. Artinya ingatlah bahwa Allah Subhanahu wa taala itu mampu loh membalas perbuatan kamu. Sekecil apapun loh. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Wallahu raufum bil ibad. Dan Allah itu rauf kepada hamba-hambanya. Iya. Apa itu rauf? Dari kata ra'fah. Itu kasih. Iya. Lembut, sayang kepada hamba-hambanya. Maka sebagai kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya apa? Maka Allah ingatkan supaya manusia waspada dari azab Allah Subhanahu wa taala. Faedah ayat ini, akhi, kita ambil faedah yang pertama, kata Syekh Utsaimin, at-tahdzir wa at-tadhkir li hadzal yaumil 'azim alladzi yajidu fihi al-insan ma 'amila min khairin aw su'. Itu kita diingatkan oleh Allah, dan agar kita waspada terhadap hari yang agung, itu hari kiamat, yang seorang insan pasti akan mendapatkan apa yang ia amalkan. Kita pasti akan melihat catatan amal kebaikan dan catatan amal keburukan. Ya, Allah menyebutkan dalam surat Al-Kahfi, ketika orang kafir melihat buku catatan amalnya, apa kata orang kafir itu? Ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma amilu hadira wala yadhlimu rabbuka ahada. Maka orang kafir ini berkata, kitab apa ini? Tidak ada sedikit pun yang kecil maupun yang besar, kecuali semua sudah tercatat dengan rapi. Mereka mendapatkan amalnya pun dihadirkan oleh Allah. Dan Rabbmu tidak pernah menzalimi siapapun. Ikhwatul Islam, saudaraku seiman. Jadi yang menggores catatan amal kita, ya kita sendiri. Iya. Maka siapa yang ingin kita merasa gembira melihat catatan amal kita, berarti perbaikilah amal kita, ya akhi. Iya, perbaiki amal kita. Allah, ya akhul Islam, yang akan menemani kita di kuburan itu amal. Iya. Maka perbaikilah pertemananmu dengan teman kita ini yang ada di kuburan nanti. Kalau amalnya baik, ia akan menjadi seorang lelaki yang elok rupawan. Kalau amalannya buruk, ia akan menjadi manusia yang menyeramkan. Nasallallahu salamata wal afiyah. Faedah yang kedua, wujub atau 'alal aqal istihbab tadzakuril insan li hadzal yaum. Seorang insan wajib
atau setidaknya sangat ditekankan untuk mengingat hari itu, hari kiamat. Iya. Makanya Rasulullah menyuruh kita untuk banyak ingat kematian, Pak. Aksiru dzikra hadzi min ladzat. Perbanyaklah mengingat penghancur kelezatan, al-maut, kematian. Ini cuman masalahnya ya, banyak angan-angan ini yang membuat kita ini lupa sama kematian, Mas. Kita berangan-angan pengen beli ini, pengen punya itu, pengen dapat kedudukan ini. Akhirnya apa yang terjadi? Lupa. Dan ternyata tiba-tiba kematian mendatanginya. Nasallallahu salamata wal afiyah. Faedah yang ketiga, thubutul jaza' li kulli nafsin. Adanya balasan untuk setiap jiwa. Setiap jiwa dia akan mendapatkan balasan apa yang ia lakukan, akhi. Faedah yang keempat, kamalu qudratillah bi ihdari ma amilahu al-insan min qalilin wa katsir. Kamalu qudratillah bi ihdari ma amilahu al-insan min qalilin wa katsir. Ya, kemampuan Allah yang sempurna, Pak, untuk menghadirkan amalan seorang insan, baik sedikit maupun banyak. Catatan malaikat itu rapi banget, Pak. Tak tertinggal sekecil apapun. Ya, kita pernah ngelirik AWW, sudah tercatat. Kita mengetik sesuatu di WA atau di Facebook, sudah tercatat. Mungkin kita sudah lupa, tapi Allah tidak lupa. Mungkin kita sudah lupa ya tentang dosa kita 10 tahun yang lalu. Tapi ingat, itu sudah tercatat rapi oleh malaikat, Pak. Jadi gimana dong? Tugas kita sekarang bagaimana caranya supaya amalan-amalan keburukan yang sudah tercatat itu dihapus dan diubah menjadi amal kebaikan, Pak. Caranya dengan banyak taubat dan beriman dan beramal saleh. Iya. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Furqan, illa man taba wa amana wa amila amalan saliha faulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Kecuali orang yang bertaubat dan beriman dan beramal saleh, mereka itulah Allah akan gantikan keburukan-keburukan itu dengan kebaikan-kebaikan. Artinya kata para ulama, ya, catatan keburukan yang sudah dicatat oleh malaikat itu dihapus. Lalu kemudian diganti dengan amal-amal kebaikan itu. Karena taubat. Iya. Faedah selanjutnya, isbatul yaumil akhir alladzi huwa yaumul jaza. Penetapan hari akhirat. Di mana hari akhirat adalah hari pembalasan, Pak. Kalau di dunia hari beramal, sedangkan di akhirat tidak ada amal, yang ada apa? Balasan. Makanya di dunia banyak orang yang berbuat keburukan gak dikasih balasan oleh Allah. Kita di dunia terkadang berbuat maksiat, kok Allah gak ngasih adab sama saya? Iya. Kita lihat ada orang kafir, ada orang zolim yang sangat zolim membunuh kaum muslimin, kok nggak dikasih balasan sama Allah? Iya. Kenapa? Karena memang dunia itu bukan yaumul jaza, Pak. Dunia itu bukan hari pembalasan. Terkadang Allah balas di dunia, iya. Akan tetapi tidak semua dosa dibalas oleh Allah langsung di dunia, Pak. Maka dari itulah akhul Islam, ya, ingatlah kalau kita selama ini berbuat maksiat kok kayaknya aman-aman aja,
waspada Mas. Sebab itu pertanda keburukan buat kita Mas. Sebutkan dalam hadis riwayat Tabrani, Rasulullah SAW sabda, "Idza arada Allah bi 'abdin khaira, ajjala lahu al-'uqubata fid dunya. Wa idza arada bi 'abdin syarra, amsaka bi dzambihi hatta yuwafiyahu yaumal qiyamah." Apabila Allah menginginkan kebaikan kepada seorang hamba, Allah percepat sanksinya di dunia. Dan apabila Allah menginginkan keburukan kepada seorang hamba, Allah biarkan ia dengan kemaksiatannya, enggak dikasih balasan di dunia. Sampai Allah berikan balasannya itu nanti di hari kiamat. Na'udzubillah. Ya. Nasallallahu salamata wal afiyah. Tapi juga kita jangan minta, ya Allah percepatlah sanksi saya di dunia. Jangan Pak. Karena kita tidak akan mampu. Yang benar ucapkan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu yang Rasulullah nasihatkan kepada seorang sahabat. Ya. Faedah selanjutnya, an-nasyar yasu'u sahibah. Bahwa keburukan, Pak, kemaksiatan itu menyusahkan pelakunya. Kemaksiatan yang dilakukan. Kita lihat terkadang orang yang sedang berbuat maksiat kelihatannya enak. Orang yang berzina, orang yang minum arak, orang yang berbuat maksiat. Ya, la wallahi akhal Islam itu maksiat merugikan pelakunya, Pak. Dan kerugian yang paling berat itu, Pak, saat kerugian itu tidak dirasakan, Pak. Sanksi yang tidak dirasakan lebih berat daripada sanksi yang dirasakan. Sanksi yang tidak dirasakan apa, Pak? Dijadikan hati kita berat untuk menaati Allah. Dijadikan kita berpaling dari mengingat Allah. Disibukkan dengan hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Itu sanksi yang kita terkadang tidak merasakannya, Pak. Iya. Makanya ketika kita berbuat maksiat, terus kok Allah nggak kasih kita sanksi di dunia? Tak dulu. Kata siapa? Kata siapa Allah tidak berikan kamu sanksi? Lihat hatimu. Sudah mulai lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Lihat hatimu. Ya, sudah mulai berat untuk menaati Allah Subhanahu wa taala. Sudah mulai asyik dengan maksiat. Wallahi ya akhi, ini saja sudah sanksi yang berat, wallahi ya akhi. Iya. Makanya kalau kita dapatkan, kita selama ini kok mau baca Quran malas, tapi kalau baca Quran semangat. Itu sanksi, Pak. Wallahi itu sanksi. Iya. Mau baca kitab-kitab para ulama malas. Ya, asyiknya dengan bacaan yang tidak ada manfaatnya. Maka sadarilah kita sedang terkena sanksi dari Allah Subhanahu wa taala. Segera minta ampun. Segera kita istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Faedah selanjutnya, isbatu syu'ur fi dzalikal yaum. Di hari kiamat manusia tetap mempunyai perasaan, Pak. Ada keinginan, ada cinta, ada takut. Ya. Faedah selanjutnya, karahatul musi' lima amilahu fi dzalikal yaum wa annahu yuhibbu an yakuna bainahu wa bainahu kama bainal masyriq wal maghrib. Orang yang suka berbuat maksiat, Pak, di hari kiamat dia enggak suka ngelihat maksiatnya itu. Dia nyesel banget. Kenapa saya dahulu tidak meninggalkan maksiat? Dia berharap agar maksiat
dengan dia itu jauh sejauh timur dan barat. Tapi penyesalan di hari kiamat sudah tidak ada manfaatnya, wallahi ya akhal Islam. Iya. Wa hakadha yawaddul insan an yakuna bainahu wa baina amali sayyi al-amadul ba'id. Wa bainahu wa baina qarini su' al-amadul ba'id. Demikian nanti pada hari kiamat seorang insan ia berharap agar dia dengan keburukannya itu jauh jaraknya. Akhwat Islam, kalau di dunia sekarang kita ingin agar jauh dari keburukan, alhamdulillah luar biasa. Iya. Setiap kali kita melihat keburukan, kemaksiatan, hati kita langsung mengingkarinya dan kita ingin dan segera lari dari itu. Allah, ini sesuatu yang subhanallah ya akhal Islam. Iya, sifat seperti ini kalau di dunia luar biasa, Pak. Tapi kalau di akhirat sudah nggak ada manfaatnya. Faedah selanjutnya, rahmatullah biibadihi bitahdhirihim nafsahu. Kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya itu agar hamba-hambanya waspada terhadap azab Allah subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman, wa yuhadzirukumullahu nafsah, dan Allah waspadakan kalian terhadap dirinya. Artinya Allah subhanahu wa ta'ala keras loh siksanya, tapi Allah juga maha pengampun lagi maha penyayang. Keras siksanya bagi orang yang memaksiatinya, dan Allah maha pengampun dan kasih sayang bagi orang yang bertaubat. Iya. Faedah selanjutnya, annahu yanbaghi isti'malul uslubil munasib lil hal. Bahwa selayaknya kita menggunakan tata cara yang sesuai dengan keadaan. Maksudnya bagaimana? Kata beliau, Allahu azza wa jalla qala fi hadhil ayah, Allah mengatakan dalam ayat ini, wa yuhadzirukumullahu nafsah, dan Allah mewaspadakan kalian dari dirinya. Wa fi ayatin katsirah yatahabbab ila ibadihi azza wa jalla wa yatawaddadu ilaihim lianna hadzal maqam alladhi nahnu fihi maqamut tahdhir wa tahdid. Sedangkan dalam ayat-ayat yang lainnya yang banyak, Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan nikmat-nikmatnya, Pak, agar manusia mau mencintai Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi dalam ayat ini Allah mewaspadakan dan memperingatkan hambanya. Kenapa? Karena Allah sedang menceritakan tentang apa? Hari kiamat. Tentang hari kiamat. Maka tempatnya adalah tempat untuk peringatan. Jangan sampai di hari kiamat kalian baru nyesel. Iya. Sesali sekarang di dunia. Segera kita bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Faedah selanjutnya, itsbatur ra'fati lillah. Penetapan sifat ra'fah. Ra'fah itu, Pak, sama dengan rahmat, namun dia lebih kuat. Asyaddu minar rahmah wa araqquha. Ya, lebih kuat daripada rahmah, kasih sayang. Artinya sangat sayang. Ya, sangat sayang kepada hamba-hambanya. Tapi sifat ini hanya untuk orang-orang yang beriman saja. Adapun orang-orang munafik, orang-orang kafir tidak. Iya. Faedah selanjutnya, annahu yanbaghi lil insan an ya'rifa qadra nafsihi bin nisbati ila rabbih annahu 'abdun. Seorang insan hendaknya menyadari bahwa dirinya adalah hamba. Wal 'abdu yajib an yakuna munqadan li amri rabb. Dan dia harus paham yang namanya hamba, kewajibannya adalah apa? Taat, tunduk kepada perintah Allah. Ini, Pak, banyak di antara kita tidak sadar bahwa dirinya hamba. Dikasih sama Allah kenikmatan yang banyak, malah sombong sama Allah.
Kita lihat banyak konglomerat orang-orang kaya malah sombong, Pak. Sombong kepada Allah Azza wa Jalla. Padahal Allah ngasih ya nikmat yang banyak itu supaya mereka mau mencintai Allah, mau kembali kepada Allah. Ini enggak, tertipu oleh kedudukan, tertipu oleh banyaknya harta. Allah musta'an wal tiklan. Maka dari itulah ya akhi, selalu kita ingat bahwa kita ini hamba. Sehebat apapun kita, ini kita hamba. Iya. Kewajiban kita adalah menghambakan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Sekaya apapun kita bakalan mati. Ya wallahi akhal Islam. Faedah selanjutnya ayat berikutnya kita masuk ke ayat yang ke-31. Allah Ta'ala berfirman, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakan, jika kalian mencintai Allah maka ikutilah aku, yaitu Rasulullah SAW. Niscaya Allah akan cintai kalian dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini akhi ya, disebut oleh para ulama dengan istilah ayatun mihnah, ayat ujian. Maksudnya apa? Ujian bagi orang-orang yang mengaku-ngaku kalau dirinya mencintai Allah. Iya. Allah mengatakan kalau kalian memang mencintai Allah, harusnya kalian mengikuti Rasulullah SAW. Orang yang cinta Allah, tandanya dia akan ittiba. Dia akan ikut Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Kullun yadda'i annahu yuhibbullah. Semua orang, Pak, kalau ditanya kamu cinta Allah enggak? Cinta. Semua ngaku dirinya cinta. Ya, lianna da'wa sahlah. Karena yang namanya pengakuan itu mudah, Pak, mudah. Akan tetapi ya, akan kita lihat apakah dia ittiba enggak sama Rasulullah, atau dia malah ngikutin ittiba sama hawa nafsu. Kalau dia jujur cintanya kepada Allah, dia akan ittiba kepada Rasulullah. Iya. Tapi kalau dia tidak jujur cintanya kepada Allah, dia akan ittibanya kepada hawa nafsu, ya akhul Islam. Insyaallah salamata wal afiyah. Maka dari itu ya akhi, coba setiap kita introspeksi. Ya, selama ini kita jujur enggak sih dalam mencintai Allah? Ya, dengan cara kita lihat selama ini kita ittiba enggak sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam akidah, dalam ibadah, dalam muamalah, dan dalam seluruh perkara-perkara din. Kita jadikan Rasulullah sebagai suri tauladan kita. Kita jadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya akhul Islam sebagai ya parameter hidup kita. Maka kalau kita Masya Allah selalu bertanya, ketika mau makan kita bertanya, gimana sih cara makan Rasulullah? Ketika mau tidur kita bertanya, gimana sih cara tidurnya Rasulullah? Selalu yang kita ingin tahu, gimana sih Rasulullah melakukan ini? Berarti kita memang benar mencintai Allah. Tapi kalau kita tidak ittiba kepada Rasulullah SAW, dia masih ngikutin hawa nafsu, ngikutin keinginan sendiri. Banyak di antara kita ini ngikutin keinginan sendiri aja, Pak. Apa yang dia inginkan ya dia ikuti aja.
nggak peduli apakah itu sesuai dengan ya Rasulullah SAW atau tidak. Memang berat ya, berat Pak, untuk betul-betul muttabi itu, ya untuk betul-betul ittiba kepada Rasulullah SAW itu nggak mudah Mas. Kenapa? Karena yang pertama dia harus melawan hawa nafsu masalahnya. Karena perintah-perintah Rasul itu kebanyakan gak sesuai dengan hawa nafsu Pak. Larangan-larangan Rasulullah SAW kebanyakan sesuai dengan hawa nafsu. Ya, memang butuh mujahadah ya akhi. Ya, jihad melawan hawa nafsu untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sudah masuk isya belum? Baik.